kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat fried chicken ala abang-abang yang dijual-jual itu. Biasanya dibuat ayam geprek ataupun hanya ayam goreng biasa. Nah, ini hanya menggunakan 3 bahan saja, sangat simpel dan mudah cara buatnya. Hasil kriwilnya mantul maksimal seperti ini. Jadi kriwilnya tuh tipis dan bergelombang dan super renyah banget. Untuk daging ayamnya tetap empuk dan sangat lembut sekali. Untuk dijadikan ide jualan ini juga sangat menguntungkan ya, karena bahannya yang sangat minim tapi bisa menghasilkan fried chicken yang serenyah ini. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat fried chicken hanya dengan 3 bahan saja? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan ayamnya dulu. Di sini saya cuma pakai setengah kilogram. Untuk potongannya itu sesuai selera aja ya. Jika mau dijual, biasanya satu ayam itu dipotong menjadi 14 hingga 16 bagian. Ini saya potong asal aja karena ini mau dikonsumsi sendiri, jadi saya potong asal-asal saja. Ini ayamnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan marinasi ayamnya terlebih dahulu. Untuk marinasi ini bumbunya terserah kalian ya. Kalau ini resep yang saya pakai, ada 2 siung bawang putih yang dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada. Jadi untuk marinasi ini untuk penghematan sesuai selera aja ya, untuk menentukan jumlah bawang putih ataupun lada bubuknya itu terserah kalian. Nah, ini kita baluri seperti ini, agak sedikit dicubit-cubit atau ditekan-tekan gitu ya, biar dia nanti bumbunya bisa meresap hingga ke dalam daging. Selanjutnya ini kita simpan di dalam kulkas dulu selama setengah jam aja. Untuk terigunya saya pakai terigu curah yang biasa dijual di warung-warung sembako itu yang tanpa merek ya. Ini sekilonya itu harganya Rp7.000. Untuk resepnya, takarannya itu 1 kg tepung terigu, jumlah royco yang kita butuhkan sebanyak 3 bungkus. Jadi ini resep pedagang ya teman-teman ya. 1 kg tepung terigu, royconya 3 bungkus. Nah, karena ayam yang saya pakai itu hanya setengah kilogram, maka terigu yang saya pakai ini setengah kilogram. Ini nanti tetap masih ada sisa ya. Dan royco yang saya gunakan untuk 1 bungkusnya nggak disemuain teman-teman ya, kita ambil sebagiannya aja. Kemudian untuk bahan celupannya ini saya menggunakan air biasa, air dari keran gitu. Kemudian siapkan wadah yang berlubang atau boleh juga menggunakan serokan yang cekung gitu. Untuk celupannya boleh juga ditambahkan dengan sedikit susu cair. Kemudian untuk bahan keringnya seperti yang saya bilang di awal tadi, saya menggunakan setengah kilogram tepung terigu. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit royco. Selanjutnya siapkan wadah yang besar ukurannya, lalu masukkan tepung terigu tadi sebanyak setengah kilogram. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk atau setengah sendok makan. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Jadi nggak pakai tambahan tepung atau apapun ya teman-teman ya. Ini murni real, hanya menggunakan tepung terigu curah yang saya beli di warung sembako. Ini ayamnya sudah saya keluarkan dari kulkas, sudah meresap bumbunya. Selanjutnya akan kita balur ayamnya. Ini kita lakukan penepungan pertama ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Sambil melakukan penepungan, di sini saya panaskan minyak menggunakan api kecil dulu. Ini minyaknya jumlahnya lumayan banyak. Selanjutnya langsung kita balur saja ayamnya hingga tepungnya itu merata ke seluruh permukaan ayam. Mau menggunakan langsung 2 tangan juga diperbolehkan ya.
Karena biasanya kalau abang-abang yang jualan ayam goreng atau fried chicken di pinggir jalan juga langsung menggunakan dua tangan. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini ayamnya kita ambil dan letakkan di wadah yang berlubang semuanya. Selanjutnya langsung kita celupkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Ini isi airnya usahakan yang banyak ya, hingga ayamnya itu tercelup semuanya. Ini kita diamkan selama 1 menit saja. Jadi mengapa saya bilang harus menggunakan wadah yang seperti ini? Jadi ayamnya tuh nggak perlu dituang ke dalam wadah air ya, cukup ditaruh di wadah berlubang seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penepungan yang kedua kali. Ini langsung kita masukkan kembali ayam-ayamnya. Lalu ini menggunakan tangan dua, jadi harus menggunakan kedua tangan untuk membalur si ayamnya. Untuk cara membalurnya, ini jangan ditekan-tekan atau jangan dicubit-cubit ya, atau jangan digumpal-gumpalkan tepungnya. Karena kalau tepungnya sampai digumpal-gumpalkan atau dikepal-kepal gitu, nanti kriuknya malah akan jadi keras ya, akan bulat-bulat dan keras gitu. Jadi ini akan kita buat sekeriting mungkin tapi dengan metode seperti ini. Kemudian kita ambil lagi ayamnya dan kita letakkan lagi di wadah yang berlubang semuanya juga. Selanjutnya ini direndam di dalam wadah yang sudah berisi air tadi hingga semua permukaan ayamnya tercelup. Ini direndam selama 1 menit aja. Jadi untuk merendamnya itu boleh banget menggunakan wadah yang lebih besar lagi. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan ke proses penepungan yang ketiga. Jadi langsung masukkan semua ayam-ayamnya tadi. Kemudian ini dibalur lagi menggunakan kedua tangan. Untuk cara balurnya juga sama, jangan ditekan-tekan ataupun digumpal-gumpalkan ya tepungnya. Jadi diputar-putar seperti ini aja terus-menerus hingga terbentuk efek keritingnya. Kalau mau dilakukan sekali lagi juga boleh ya. Tapi ini saya lakukan penepungannya ini cuma 3 kali saja. Bisa dilihat sudah mulai terbentuk efek keritingnya atau efek kriwilnya. Nah, seperti ini ya, kriwilnya banyak banget. Sekarang ini harus langsung digoreng ya, jadi jangan diletakkan di wadah apapun tapi langsung digoreng. Nah, ini minyaknya sudah panas. Sekarang saya akan goreng dengan api sedang. Tadi kan api kecil ya. Sekarang apinya saya buat api sedang, lalu masukkan ayam yang sudah dibalur tadi. Jadi tips untuk membuat kriwilan yang bagus itu setelah dibuat baluran, dikriwil-kriwil gitu, itu langsung dicemplungkan ke dalam minyak yang panas teman-teman ya. Jangan diletakkan di wadah apapun. Jadi harus mendadak kalau membuat chicken atau membuat fried chicken itu harus mendadak. Setelah selesai penepungan itu harus langsung digoreng. Kenapa? Sebab kalau nggak langsung digoreng itu nanti kriwilnya akan bergumpal, bentuknya nggak akan bergelombang alias akan jadi bulat-bulat dan hasilnya akan keras. Nah ini jangan langsung dibolak-balik, biarkan saja dulu hingga kriwilnya itu kokoh ya. Setelah kira-kira kriwilnya mulai kokoh dan bagian bawah sudah berwarna sedikit kecoklatan, ini boleh untuk dibalik ya. Dibaliknya pelan-pelan saja dan saya sarankan untuk membaliknya itu menggunakan capitan seperti ini. Jangan menggunakan sutil ya. Ini harus pelan-pelan karena ini kriwilnya tuh rentan banget untuk remuk ya karena sangat renyah. Jadi harus benar-benar pelan-pelan. Nah, jika fried chickennya itu akan dikonsumsi sendiri agar tidak boros minyak goreng, kalian boleh menggunakan kuali yang kecil dan cekung atau menggunakan panci teflon itu juga bisa ya, akan menghemat minyak dan juga sebaiknya untuk ukuran ayamnya itu lebih diperkecil lagi.
Nah, setelah kira-kira gemericik minyaknya itu sudah tidak seberapa terdengar alias udah nggak rame banget, kemudian juga gelembungnya itu sudah nggak terlalu berisik atau nggak terlalu besar-besar banget, ini tandanya fried chickennya udah mateng dan siap untuk diangkat ya. Warnanya juga sudah kecoklatan, ini udah pas banget. Kemudian angkat dan tiriskan. Oh ya teman-teman, ini tuh saya buatnya menjelang maghrib gitu ya. Jadi maaf kalau mungkin cahayanya kurang bagus. Untuk minyak goreng sisanya, jika kalian ingin menggoreng lagi, sebaiknya kriwil-kriwilan yang jatuh ke dalam kuali ini disaring seperti ini ya, agar nanti nggak gosong dan nggak menempel di fried chicken yang akan digoreng selanjutnya. Untuk penyajiannya, jika ingin dijual, sebaiknya diletakkan di wadah yang berlubang. Biasanya dibuat rak-rak gitu ya di etalase penjual fried chicken. Tujuannya agar minyak gorengnya itu nggak mengendap di bagian bawah ayam gorengnya. Karena ini mau dikonsumsi sendiri, jadi saya letakkan di atas tisu yang menyerap minyak goreng ya. Nah, ini dia fried chickennya udah jadi ala abang-abang banget ya. Kriwilnya bergelombang banget, tipis gitu. Dan untuk sajian lengkapnya saya coel menggunakan sambal gepreknya ya. Ini saya mau coba yang ukuran paling kecil karena tadi emang saya buat ukurannya kecil-kecil ya. Tadi tuh ayamnya kecil banget loh, setelah dibalur penepungan selama 3 kali jadinya tuh gede-gede. Bismillah. Kriuknya badai, kece parah pokoknya. Rasa daging ayamnya masih lembut dan empuk banget. Dicocol menggunakan sambal, makin enak banget dong tentunya. Untuk resep sambalnya kalian bisa lihat di box deskripsi ya. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.